untuk ketika ada urgent, ada perbaikan, ada hal yang sebenarnya bisa kalian lakukan secara mandiri tanpa kalian harus memanggil atau menelpon teknisi. Untuk itu, mari kita simak tools apa aja yang sebenarnya kalian harus miliki di rumah. Selamat datang di channel ini, dan kesempatan kali ini saya akan membagikan tips kepada kalian tools apa aja, tools dasar apa aja yang kalian harus miliki di rumah. Dan saya harap channel ini bisa memberikan banyak hal yang masih berkaitan dengan dunia teknis, mungkin review tools, tips dan trik yang mungkin saja akan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Dan kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa jenis tool, macam tools yang kalian harus miliki di rumah dengan tujuan untuk ketika ada urgent, ada perbaikan, ada hal yang sebenarnya bisa kalian lakukan secara mandiri tanpa kalian harus memanggil atau menelpon teknisi. Kalian bisa lakukan ini dengan mandiri. Untuk itu, mari kita simak tools apa aja yang sebenarnya kalian harus miliki di rumah. Oke, jadi kesempatan kali ini saya membagikan tips tools dasar apa aja sebenarnya yang kalian harus miliki di rumah. Aduh ayam, karena ini bertujuan untuk mengambil tindakan ketika adanya emergency atau trouble yang ada di rumah. Artinya kalian gak harus calling teknisi lah. Nah, kita mulai dari yang pertama, itu adalah palu. Tentu saja palu. Kenapa? Palu ini berfungsi untuk memaku. Jadi ketika kalian memasang kabel, kalian harus memaku, klem, atau memasang bingkai atau apapun. Kemudian kita butuh obeng. Obeng itu variasinya banyak dan jenisnya banyak. Kalau saya sih milih untuk obeng yang plus dan minus. Itu dasar banget. Peralatan itu pasti memiliki mata skrup yang mata baut yang kepalanya harus dibuka dengan ujung obeng plus ataupun minus. Di sini saya punya dua obeng yang ukurannya sedikit besar, dan ini obeng yang agak sedikit kecil. Biasanya di setiap kepala baut itu memiliki ukuran dan jenis-jenis yang berbeda, tapi secara umum saya merekomendasikan kalian harus memiliki plus minus besar dan plus minus kecil. Kemudian kalian harus punya tang. Tang ini berfungsi untuk tentu saja misalnya ada penyambungan kabel, pemotongan kabel, dan penyambungan kabel. Di sini kan modelnya banyak ya, tapi secara dasar penyambungan kabel itu harus dibantu dengan tang. Kita lanjut ke test pen. Nah, test pen ini digunakan untuk mengidentifikasi, misalnya di colokan rumah itu kira-kira ada aliran listriknya enggak gitu. Nah, kita bisa coba dengan test pen. Kemudian kita harus punya meteran. Nah, meteran yang saya miliki kali ini itu ukurannya tuh 5 meter. Nah, untuk brand tools yang kalian harus miliki itu tergantung dari budget yang kalian miliki dan kira-kira yang kalian butuhkan. Kemudian harus ada cutter. Nah, cutter ini berfungsi untuk banyak sih, secara function ini banyak. Ini adalah tools dasar yang saya miliki dan saya bawa misalnya kemana, misalnya ada kegiatan perbaikan. Cutter ini biasanya saya gunakan untuk mengupas kabel ya. Misalnya kabel intinya di sini, kita harus kupas dia. Nah, itu saya biasanya menggunakan cutter dengan tujuan biar potongannya itu rapi. Kemudian yang terakhir itu biasanya saya punya gergaji. Nah, gergaji ini saya gunakan untuk memotong bahan yang sifatnya ini gergaji besi ya. Ini gergaji besi dan gergaji kayu. Pokoknya sejenis gergaji kalian harus miliki. Misalnya ada kebocoran air atau pipa yang kalian harus potong hingga sambung, ya kita butuh alat potong untuk memotong pipa tersebut.
Mungkin itu aja ya tips yang saya bisa bagikan, tools dasar rumah yang kalian harus miliki ya. Karena ini sangat penting ketika sewaktu-waktu ada kerusakan, ada hal yang kalian harus perbaiki yang sifatnya mendesak, kalian harus punya tools dasar ini. Mungkin itu saja yang saya bisa bagikan kepada kalian. Semoga tips kali ini bermanfaat. Saya harap kalian mampu mengambil hal-hal yang baik dari tips-tips ini. Dan jangan lupa support channel ini, tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like jika videonya kalian suka, dan tulis di kolom komentar apa aja hal yang saya mau review.